Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A, akan membuat tugas video membaca buku pemrograman, yaitu membaca buku pemrograman di bab selanjutnya, yaitu bab 13. Performance Optimization and Rendering. Rendering Strategies. Memilih medan tempur. Dalam arsitek web modern, keputusan paling fundamental yang mempengaruhi performa adalah di mana dan kapan HTML dibuat. Strategi default dari single page application SPA seperti REC adalah client side rendering. Strategi default dari single page application SPA seperti REC adalah client side rendering (CSR). Dalam CSR, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong, yaitu kertas putih yang berisi satu tag, div id sama dengan root, dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser pengguna kemudian harus mengunduh JavaScript tersebut, mengeksekusinya, mengambil data dari API, dan baru kemudian menyusun tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal. Namun, kekurangan sangat fatal untuk SEO, dan performa awal. Pengguna melihat layar putih dan blank screen selama beberapa detik, dan robot mesin pencari sering kali kesulitan mengindeks konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA. Paketnya ringkas, tapi kamu harus merakitnya sendiri di rumah sebelum bisa dipakai. Di tengah kedua ekstrim tersebut, terdapat Static Site Generation (SSG). SSG adalah teknik di mana halaman HTML dibangun build hanya satu kali di mesin developer atau server CI atau CID. Lalu hasilnya disimpan sebagai file statis yang siap disaji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML ini dikirim langsung dari CDN (Content Delivery Network) yang super cepat, tanpa ada proses komputasi apapun di server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering yang terjadi saat runtime. Namun kelemahannya adalah data bisa menjadi usang stale. Jika kamu mengubah harga produk di database, halaman produk tersebut tidak akan berubah sampai kamu melakukan build ulang dan deploy ulang seluruh situs. Selanjutnya ada Core Web Vitals, rapor kesehatan web. Dulu mengukur kecepatan website adalah hal yang subjektif dan membingungkan. Apakah cepat berarti server merespon cepat, atau gambar muncul cepat, atau bisa diklik cepat? Untuk menstandarisasi ini, Google memperkenalkan Core Web Vitals (CWV), serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata, bukan sekedar angka teknis server. Metrik pertama adalah Rutgers Contentful Find (LCP) yang mengukur kecepatan pemuatan. LCP menghitung waktu sejak halaman dimulai hingga halaman konten terbesar. Biasanya gambar utama atau blok teks H1 selesai dirender di layar. Google menetapkan standar bahwa LCP yang baik harus di bawah 2,5 detik. Jika LCP melambat, biasanya penyebab adalah gambar yang belum dioptimasi, server yang lambat merespon TTFB, atau JavaScript yang memblokir rendering (render blocking results). Metrik kedua berfokus pada interaktivity
interaktivitas, yaitu interaction to next pane atau INP yang baru saja menggantikan first input delay, itu VID. INP mengukur seberapa responsif halaman terhadap input pengguna. Pernahkah kamu mengklik tombol di menu HP tapi tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik karena browser sedang macet memproses sesuatu? Itu adalah INP yang buruk. INP mengukur latensi terburuk dari semua interaksi. Klik, tap, dan key press. Selama kunjungan pengguna, nilai INP yang baik harus di bawah 200 milidetik. Penyebab utama INP buruk adalah tugas JavaScript yang berat dan panjang, long task, demand thread yang memblokir browser untuk merespons input. Solusinya adalah memecah tugas berat menjadi potongan-potongan kecil atau memindahkannya ke web workflow. Selanjutnya yaitu code splitting and bundling. Diet ketat JavaScript. Masalah terbesar aplikasi web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung mengimpor library raksasa hanya untuk menggunakan satu fungsi kecil atau memuat kode untuk halaman admin. Padahal pengguna hanya membuka halaman beranda. Secara default, alat bundler seperti Webpack atau Fite akan membuka seluruh kode aplikasimu menjadi satu file raksasa, misalnya main JavaScript. Jika file ini berukuran 5 MB, pengguna harus mengurus 5 MB tersebut sebelum bisa melihat apa-apa. Kode splitting adalah teknik memecah bundle raksasa ini menjadi potongan-potongan kecil. Chunks yang hanya dimuat saat dibutuhkan on demand. Dengan code splitting, pengguna yang membuka halaman beranda hanya akan menunggu kode untuk beranda, misalnya 50 KB, memuat load time menjadi instan. Implementasi paling umum dari code splitting adalah route based splitting. Di React kita bisa menggunakan break, lazy, dan suspense untuk membungkus komponen halaman. Alih-alih mengimpor komponen secara statis di atas file import about from about, kita mengimpornya secara dinamis saat pengguna menavigasi ke rute about. Barulah browser mengirim request untuk mengunduh about chunks JavaScript. Selama proses pengunduhan yang biasanya hanya sekian milidetik, kita bisa menampilkan loading spinner atau skeleton UI. Ini secara drastis mengurangi initial bundle size, metrik yang berkolerasi langsung dengan tingkat konversi pengguna. Semakin kecil bundle awal, semakin cepat pengguna bisa mulai berinteraksi. Selanjutnya yaitu caching strategis. Ini menyimpan kenangan. Sebaik-baiknya optimasi code, request jaringan tetaplah operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat request adalah dengan tidak melakukan sama sekali. Disinilah caching berperan. Lapisan pertahanan pertama adalah browser cache, HTTP cache. Melalui header cache control, server bisa memberitahu browser simpan file logo PNG ini selama 1 tahun. Jangan minta lagi ke server. Untuk file JavaScript dan CSS, kita biasanya menggunakan teknik fingerprinting, menambahkan hash unik pada nama file, misalnya main.a1b2c3 .javascript. Ini memungkinkan kita menyetel waktu cache selamanya. Immutable. Jika kita merilis versi baru aplikasi, nama filenya akan berubah menjadi main.x9y8z7 JavaScript, sehingga browser otomatis mengunduh file baru dan tetap menyimpan file lama yang tidak berubah. Strategi ini disebut dengan cache busting. Lapisan kedua adalah CDN, Content Delivery Network. CDN adalah jaringan server yang tersebar di seluruh dunia. Jika server aslimu ada di Jakarta dan pengguna ada di London, latensi jaringan bisa mencapai ratusan milidetik. Dengan CDN, file statis, gambar, JavaScript, dan CSS disalin ke server edge di London. Pengguna London akan mengunduh file dari server London
terdekat dengan latensi super rendah. CDN tidak hanya mempercepat pengiriman aset, tetapi juga mengurangi beban server Asimo secara drastis. Karena mayoritas request ditangani oleh CDN, konfigurasi CDN yang tetap tepat, termasuk aturan invalidation saat deploy, adalah skill wajib infrastruktur. Selanjutnya yaitu asset optimization, diet multimedia. Dalam mayoritas website modern, lebih dari 60% berat halaman berasal dari gambar. Mengirimkan foto format PNG berukuran 5 MB itu ditampilkan sebagai thumbnail kecil adalah kejahatan forma yang paling umum. Solusi pertama adalah menggunakan format modern, tinggalkan JPG dan PNG lama, beralihlah ke WebP atau AVIF. Format AVIF bisa menghasilkan kualitas visual yang sama dengan ukuran file 50% lebih kecil dari JPG. Browser modern sudah mendukung format ini dengan baik. Kita bisa menggunakan tag atau tag picture untuk memberikan fallback JPG bagi browser purba yang belum mendukung format baru. Memastikan kompatibilitas mundur, backward compatibility. Selain format, dimensi sizing juga krusial. Jangan mengirim gambar resolusi 4K ke layar HP-mu yang lebar hanya 400 pixel. Gunakan atribut script, src sheet, dan size pada tag img. Fitur ini memungkinkan kita menyediakan beberapa variasi ukuran gambar, misalnya kecil, sedang, besar, dan membiarkan browser memilih sendiri gambar mana yang paling pas untuk di-download berdasarkan lebar layar dan resolusi layar DPI perangkat saat itu. Ini disebut responsive image. Browser di HP mulai murah dengan koneksi lambat akan otomatis memilih gambar versi kecil yang hemat kuota. Sementara image retina akan mengambil versi resolusi tinggi. Selanjutnya, integrasi keislaman. Menghargai waktu dan prinsip penggunaan. Dalam Islam, waktu adalah modal paling berharga yang tidak bisa didaur ulang. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr. Dalam konteks performance optimization, membuat website yang cepat bukan sekedar mengejar skor hijau di lighthouse, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap waktu orang lain. Hifzu al-waqt. Aplikasi yang lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna. Ia membuang detik-detik berharga manusia hanya menunggu waktu. Seorang pengembang muslim mengoptimalkan forma aplikasinya sedang bersedekah waktu kepada ribuan penggunanya, memungkinkan mereka menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga sisa waktu bisa digunakan untuk kebaikan lain. Kesimpulan, kecepatan adalah fitur. Bab ini telah menegaskan bahwa performa bukanlah bonus, melainkan fitur utama yang menentukan keberhasilan aplikasi. Berikut adalah prinsip-prinsip optimasi yang harus kamu pegang. Yang pertama yaitu strategi rendering yang tepat. Kita membedah trade-off NCSR, SSR, dan SSG. Kedua itu rapor merah Google, Core Web Vitals. Kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna, yaitu LCP, INP, dan CLS. Ketiga yaitu diet JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim 5 MB JavaScript ke konsol murah adalah dosa arsitektural. Yang keempat yaitu Senin menyimpan sesing. Kita memahami bahwa request tercepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Yang kelima ada multimedia yang cerdas. Terakhir kita belajar mengelola aset terberat di web, gambar, dan font. Format modern web atau WebP atau AVIF, lazy loading, dan responsive image adalah standar wajib yang mengubah situs berat menjadi ringan tanpa mengorbankan kualitas visual. Dengan aplikasi yang kini aman, cepat, dan terstruktur, tapi kita mencapai tahap akhir dari siklus pengembangan perangkat lunak. Bagaimana cara kita mengirimkan karya ini ke dunia luar secara konsisten dan andal? Di bab 14 kita akan membahas jembatan terakhir, yaitu
yaitu DevOps, CI atau CD, dan containerization. Cukup sampai di sini tugas membaca buku pemrogramannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.